Selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah sesi pertama dari seri inferensi logika. Kita akan melihat apa yang disebut argumen. Kita akan lihat bahwa argumen itu adalah sederetan proposisi-proposisi sedemikian sehingga ada yang disebut hipotesa dan ada suatu kesimpulan. Kemudian kita akan lihat apa yang namanya argumen yang valid, apa argumen yang tidak valid atau invalid. Dan bagaimana kita membuktikan validitas suatu argumen. Nantinya dalam seri ini kita akan melihat bagaimana kita bisa membangun argumen yang valid dengan menerapkan aturan-aturan. Oke, jadi kita akan melihat bagaimana caranya membangun argumen dengan yang valid dengan aturannya. Kemudian jadi aturannya bagaimana lalu kita akan membangunnya. Oke, suatu sistem pembuktian itu adalah satu sistem yang punya aturan-aturan yang dipakai untuk menentukan nilai kebenaran suatu kalimat atau proposisi majemuk. Dari mana? Dari nilai kebenaran unsur-unsur atomnya. Jadi contoh dari sistem pembuktian seperti ini adalah logika proposisional. Sebagai contoh, bisakah kita menyimpulkan bahwa suatu proposisi jika dikonjungsikan dengan true selalu bernilai P untuk semua kemungkinan nilai P? Nah, ini sangat bisa. Jadi dalam logika proposisional kita bisa bangun truth table untuk membuktikan ini dari nilai kebenaran unsur atomnya ya, dan kemungkinan apa saja nilai kebenaran P dalam hal ini, atau kita bisa menerapkan hukum-hukum. Tapi ini sangat matematis sedemikian sehingga kita betul-betul harus menguasai hukum atau kita harus membangun truth table untuk melakukan ini. Dan ini agak berbeda dengan cara manusia berpikir. Nah, ada suatu sistem pembuktian lain. Ini menggunakan natural deduction. Natural deduction itu adalah mirip sekali dengan cara manusia berpikir. Nah, ini disebut inferensi logika. Bagaimana manusia berpikir? Ini saya ambil dari buku Ibu Teresia. Manusia itu berpikir dengan menggunakan kata-kata, dan dalam membuat suatu pernyataan verbal, dia akan membuat kalimat-kalimat kan. Nah, dia akan membuat proposisi-proposisi. Jadi kalau seseorang memikirkan sesuatu atau mungkin satu kelompok orang memikirkan sesuatu, mereka akan melakukan diskusi. Nah, diskusi itu terdiri dari apa? Ya, pernyataan-pernyataan. Oke? Yang saling berelasi bagaimana? Biasanya dia dimulai dengan pernyataan yang sudah diterima kebenarannya. Setelah itu, seseorang atau sekelompok orang akan melanjutkannya dengan membangun argumentasi-argumentasi. Dengan kata lain, dia akan menciptakan proposisi-proposisi selanjutnya, ya, sehingga kita bisa sampai pada suatu kesimpulan atau konklusi. Nah, argumentasi itu dibangunnya dengan apa? Dengan penerapan aturan-aturan. Karena kalau ini kita salah membuat argumentasi, ya argumentasinya tidak sesuai dengan aturan, maka yang terjadi adalah kesimpulan yang sesat. Kita tidak ingin membangun argumentasi yang menyalahi aturan, karena nanti hasilnya itu kesimpulannya itu tidak valid. Jadi argumen itu sebenarnya apa? Dia adalah serangkaian proposisi yang berhubungan sedemikian. Jadi ini dalam hal ini ada N buah P dan satu Q. Semua yang lain ini disebut hipotesa atau asumsi atau premis yang mendukung kalimat terakhir yang adalah suatu kesimpulan. Oke, ini dibacanya bagaimana? Ini dibacanya jadi Q. Oke. Tentu saja P1 atau P1P2 dan pokoknya beberapa proposisi pertama itu memang sudah kita tidak melakukan apa-apa, itu adalah sudah pernyataan yang kebenarannya sudah diterima. Nah, bagaimana setelah itu kita membangun argumentasi? Itu dibangun dengan menerapkan aturan-aturan inferensi logika.
Oke, jadi ini adalah suatu argumen. Dimulai dengan proposisi-proposisi yang kebenaran diterima, kemudian terus dibangun dengan menerapkan aturan-aturan sehingga akhirnya kita mencapai satu kesimpulan. Nah, kapan suatu argumen valid? Kalau kesimpulannya true, jika semua hipotesanya true. Kalau umpama, jadi dengan kata lain kesimpulannya tidak menyesatkan ya. Kalau argumennya itu punya semua hipotesa yang benar, tapi kesimpulannya salah, dia dikatakan invalid. Dengan kata lain, tidak valid. Ya, jadi argumen dengan hipotesa yang misalkan N buah proposisi ini dengan kesimpulan Q, itu adalah valid kalau, nah ini adalah ekspresi dari proposisi logika P1, N, P2, N, jadi konjungsi dari semua hipotesa berimplikasi Q yang adalah kesimpulan, itu adalah sebuah tautologi. Jadi dia selalu benar. Jadi benar, dia valid kalau kesimpulannya bernilai benar jika semua hipotesanya benar. Jadi bagaimana kita membuktikan kevalidan suatu argumen? Tentu saja pertama dengan membuktikan tautologi seperti yang dibicarakan dalam logika proposisi. Lalu ada cara kedua, yaitu dengan menggunakan baris kritis. Oke, jadi kita akan lihat yang pertama dulu, membuktikan tautologi. Tautologi adalah apa? Tautologi adalah suatu proposisi yang selalu bernilai true. Oke, coba kita lihat contoh ini dulu. Ini adalah proposisi pertama. Jika Pak Bambang memberi aku uang, aku bekerja untuk dia. Proposisi kedua, Pak Bambang memberi aku uang. Jadi, ini ada perkataan jadi, ini berarti ini udah kesimpulan ya. Jadi aku bekerja untuknya. Coba kita terjemahkan argumen ini jadi sebuah argumen ya. Argumen yang punya dua buah hipotesa dan satu kesimpulan. Coba kita terjemahkan dia menjadi bentuk simbolik. Kita definisikan dulu proposisi atomnya. Yang pertama, Pak Bambang memberi aku uang. Q, aku bekerja untuknya. Sudah ya, cuma ada dua proposisi atom di sini. Bentuk argumennya yang pertama, jika Pak memberi aku uang, maka aku bekerja untuknya. Yang kedua, Pak Bambang memberi aku uang adalah P. Jadi, aku bekerja untuknya. Ini apa? Adalah Q. Nah, apakah ini valid atau enggak? Jawabannya iya, karena ini adalah sebuah tautologi. Bagaimana kita membuktikan ini sebuah tautologi? Ya kita pakai saja, bisa ada dua ya, bisa pakai truth table atau pakai hukum-hukum. Ini contoh bagaimana kita membuktikan dia adalah tautologi. Ini ya oke. Ya, mungkin kita lakukan di sini sekarang. Kalian latihan truth table. Jadi sekarang ini N, ini ya, true and true, false and true, false and true, false and true. Sekarang ini berimplikasi Q, true berimplikasi true adalah true, false berimplikasi false adalah true, true, true. Jadi dia adalah sebuah tautologi karena nilainya true pada setiap baris. Jadi kita bisa buktikan dengan logika proposisi, apakah menggunakan truth table atau menggunakan hukum-hukum, buktikan bahwa konjungsi dari semua hipotesa berimplikasi kesimpulan adalah sebuah tautologi. Yang kedua, caranya adalah menggunakan apa yang disebut baris kritis. Ini caranya, kita langsung saja lihat suatu contoh. Ini contoh yang tadi ya. Oke. Katanya buat truth table untuk semua hipotesa dan kesimpulannya. Oke. Ini adalah satu hipotesa. Kita buatkan truth table-nya. Ini adalah hipotesa lain. Kesimpulan ada dua ya hipotesa. Kesimpulannya adalah Q. Oke. Jadi kita baru buat tahap nomor 2. Nomor 3, cari semua baris kritis. Baris kritis adalah baris di mana semua hipotesa benar. Oke.
Ini yang hipotesanya yang biru ini ya. Oke, baris pertama itu adalah baris kritis karena dua-duanya, dua hipotesa true, sudah tidak ada lagi ya, hanya ada satu baris kritis. Ini ada false, ini ada false. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan. Jika kesimpulannya true dalam semua baris kritis, argumennya valid. Di sini hanya ada satu baris kritis dan ternyata nilai kesimpulannya adalah true. Karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa argumen ini valid. Tadi kita sudah buktikan dengan menggunakan truth table. Saya kasih contoh lain, misalkan ini adalah argumennya. Sekali lagi dia punya dua hipotesa. Oke, saya bangunkan truth table untuk hipotesa pertama, hipotesa kedua, kemudian kesimpulan. Nah, kita cari baris kritisnya. Baris pertama ini hipotesa sama-sama true, jadi dia adalah baris kritis, dan baris terakhir adalah juga baris kritis karena dua-duanya true. Nah, ternyata yang di sini true, tetapi ini ada satu baris kritis yang tidak, yang kesimpulannya bukan true. Jadi ini menyatakan argumen tidak valid. Oke, jadi ini adalah cara kedua membuktikan validitas suatu argumen. Sebagai latihan, silakan buktikan. Jadi ini nomor satu ada dua hipotesa lagi. Jadi definisikan dulu atom-atomnya, kemudian buktikan bahwa dia totally atau bukan. Jadi ini ke P1 NP2 berimplikasi Q itu totally atau bukan, dan kemudian coba menggunakan baris kritis. Ini adalah yang kedua. Ini adalah latihan yang ketiga. Sekali lagi definisikan dulu atom-atomnya, kemudian barusan buktikan dengan dua cara. Oke, sekian, dan jangan pernah berhenti belajar.